Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurani. Selamat datang di channel YouTube saya. Video ini merupakan video pertama yang saya upload di channel saya. Video pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar HTML. Oke, kita langsung saja. Sekarang saya akan bahas teori dasar HTML yang nanti akan kita praktekkan pada scan terakhirnya. Yang pertama yaitu kita lihat ada konsep dasar HTML. Apa sih HTML itu? HTML atau Hypertext Markup Language merupakan salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman web. Meskipun HTML bukan bahasa pemrograman, namun HTML ini menjadi dasar yang wajib Anda dan kita semua kuasai sebelum memasuki pemrograman web atau membuat suatu website. Karena HTML itu berfungsi untuk menyusun kerangka halaman web yang akan kita buat nanti. Sebenarnya dokumen HTML hanyalah sebuah dokumen teks biasa yang diberi tanda kurung siku atau tag tertentu yang digunakan untuk mengatur format tampilan suatu dokumen. Selanjutnya, bagaimana sih membuat file HTML? Untuk membuat file HTML, yang pertama kita butuhkan yaitu text editor. File HTML dapat dibuat dengan text editor seperti Notepad, Notepad++, Sublime Text, Gedit, Cat, dan lain sebagainya yang Anda bisa cari sendiri di internet. Yang selanjutnya itu bagaimana sih menyimpan suatu HTML? Untuk menyimpan file HTML sendiri dapat disimpan dengan ekstensi HTML atau HTM. Untuk bagian ini nanti akan saya pertunjukkan pada scan terakhir pada bagian praktek. Selanjutnya yaitu elemen dan tag. Apa itu elemen? Elemen adalah isi dari tag yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Elemen tidak hanya berisi teks, namun juga bisa tag lain. Tag sendiri digunakan untuk menandai sebuah elemen pada bagian awal dan akhir dengan format yang sama, diawali dengan tanda kurung siku pembuka dan ditutup dengan tanda kurung siku penutup. Jika dibedakan untuk tag terdapat dua jenis, yaitu tag pembuka HTML yang bisa dilihat di sini dan tag penutup bisa dilihat juga. Dua jenis tag ini hanya dibedakan dengan tanda garis miring atau tanda slash. Selanjutnya yaitu elemen pada HTML membentuk sebuah struktur dan memberitahu browser untuk halaman website yang akan kita tampilkan. Biasanya untuk elemen terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Bisa dilihat pada gambar yang ada di depan ini. Tag pembuka dan tag penutup ini dia mengapit elemen yang ada di tengah-tengahnya itu. Selanjutnya yaitu tag-tag dasar pada HTML. Bisa dilihat di sini ada beberapa teks dasar yang merupakan wajib pada HTML. Yang pertama itu doctype. Doctype ini tag untuk menentukan tipe dokumen. Ada juga tag HTML, yaitu tag untuk membuat sebuah dokumen HTML, tag title, tag untuk membuat judul dari sebuah halaman, tag body, tag untuk membuat tubuh dari sebuah halaman, tag H1 sampai H6 itu merupakan tag untuk membuat heading atau subjudul di atas. Yang kemudian yaitu ada tag P untuk membuat suatu paragraf, tag BR untuk memasukkan satu baris putus atau biasa bisa disebut baris baru, tag HR, tag untuk membuat perubahan dasar kata dalam isi. Ada juga tag komentar. Tag komentar ini digunakan untuk membuat sebuah komentar yang pada HTML. Gitu saja. Selanjutnya itu ada tag B untuk membuat huruf bercetak tebal, tag I, tag untuk membuat sebuah teks miring, tag U, tag untuk membuat teks underline, tag strong, tag untuk membuat teks penting atau nanti dia bisa besar atau tebal, tag sub, tag untuk membuat teks
superscript seperti dalam penulisan akar kuadrat, tag sub, tag untuk membuat suatu subscript seperti dalam penulisan zat kimia, tag small, tag untuk membuat sebuah teks kecil, teks cite, tag untuk membuat suatu judul karya atau teks kutipan. Selanjutnya yaitu atribut. Aturan penulisan sebuah atribut ada 3, yaitu yang pertama, nama atribut diikuti oleh tanda sama dengan. Yang kedua, nilai atribut diapit oleh 2 tanda petik pembuka dan penutup. Jika lebih dari satu atribut, diberi jarak dengan spasi. Bisa dilihat dari gambar di depan ini. Atribut selanjutnya yaitu struktur dasar HTML. Bisa dilihat di situ struktur dasar yang pertama yaitu ada tag pembuka HTML dan tag penutup HTML, atau dikenal dengan elemen utama karena semua elemen berada di dalam tag ini. Yang kemudian yaitu ada tag head, yaitu tag pembuka head dan tag penutup head. Elemen ini berfungsi untuk memasukkan konten yang tidak ingin ditampilkan. Konten tersebut dapat berupa keyword, deskripsi, CSS, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada tag title, merupakan judul dari halaman website yang akan muncul pada bagian tab browser. Yang kemudian yaitu ada tag body, berisi konten yang akan ditampilkan pada browser ketika pengunjung mengakses halaman tersebut. Itu saja. Sekarang kita akan beralih ke prakteknya. Baik, untuk text editor yang saya gunakan yaitu aplikasi Notepad++, yang dimana Notepad++ ini menurut saya tampilannya lebih sederhana dan mudah dimengerti. Oke, langsung saja. Sesuai dengan struktur penulisan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimana yang pertama adalah tag HTML. Ada tag head, jangan lupa yang tag penutupnya. Kemudian di dalam tag headnya tuh ada tag title. Kemudian di bawahnya tag head akan ada tag body. Tag body ini nanti yang akan memuat isi dari halaman web yang akan kita buat. Kemudian kita save. Sesuai dengan aturan penyimpanan HTML, yaitu dimana ekstensi yang digunakan itu .html atau .htm. Contohnya saya akan menyimpan sini dengan menggunakan nama latihan html. Di sini saya menggunakan HTML. Oke, langsung saja kita simpan. Kalau dia sudah berubah warna seperti ini, berarti dia sudah tersimpan dan bisa digunakan. Oke, langsung saja untuk yang selanjutnya, yaitu untuk tag title, yaitu untuk penamaan judul halaman, yang biasanya tag title ini akan muncul di bagian tab browsernya di bagian atas. Contoh, kalau saya tulis oke, langsung kita save dan coba kita runningkan. Ini sudah bisa di running. Kalau dia bisa dirunningkan, berarti yang tag title tuh ada di bagian atas ini, bagian tab browsernya di bagian atas, atau biasa disebut judul dari websitenya. Kemudian kita bisa mencoba satu persatu
tag-tag dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan tag heading 1 sampai tag heading ke-6. H1, kita perbanyak saja. Oke, kita bisa merubahnya jadi tag 2, H2, H3, H3, H4, 4, H5, H5, dan H6. Nah, coba kita running-kan. Perlu diingat lagi sebelum kita merunningkan suatu codingan ini harus disimpan secara berkala. Kalau tidak disimpan, dia tidak akan bisa memproses apa yang sudah kita edit di dalamnya. Oke, langsung saja kita lihat apa perubahannya. Yang paling besar ini bisa dilihat, yang paling besar ini merupakan tag H1 atau heading pertama. Yang kedua heading 2 dan seterusnya. Yang paling kecil ini dia H6. Oke, langsung saja kita bisa mencoba tag-tag yang lain. Tag contoh kalau saya di sini pakai tag HR. Nih. Bisa dilihat tag HR merupakan tag yang digunakan untuk membuat garis horizontal atau garis lurus pada tampilan website. Nah, dia akan membuat sebuah garis lurus tampilan di bagian tampilan website ini, garis atau bisa disebut garis horizontal. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan tag yang lain. Contohnya saya menggunakan tag center. Tag center ini berguna untuk menampilkan sebuah halaman itu di rata tengah. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba tag yang lain. Contohnya seperti tag komentar. Contoh tag komentar ya. Di sini. Ini tag judul. Oke, tag komentar ini walaupun kita mengcodingnya di dalam codingan ini, tapi dia tidak akan muncul pada bagian browser, karena tag komentar itu dia berguna untuk memberikan komentar yang dibutuhkan si pengcoding agar tidak lupa apa yang sedang dikodingnya itu. Kemudian kita bisa mencoba yang tag yang lain seperti tag P atau tag paragraf. Tag paragraf ini dia berguna untuk membuat suatu paragraf. Kita bisa mencoba memasukkan sebuah artikel di dalamnya. Kalian bisa memakai
artikel apa saja yang kalian bisa gunakan untuk belajar menggunakan tag-tag dasar ini. Oke, kita copy saja. Sebetulnya kalau dia tidak didata, hanya membuatnya agar dapat mudah dibaca. Oke, kita save lagi, jangan lupa. Oke, kita refresh. Nah, dia akan muncul sebuah paragraf di bagian sini. Kita bisa mencoba untuk menggunakan tag-tag yang lain lagi, seperti tag B. Contoh, saya akan menggunakan tag B pada bagian ini. Oke, bagian ini sampai bagian ini. Tag B itu digunakan untuk mempertebal tulisan pada artikel yang kita buat. Itu. Oke. Artikel yang kita buat akan berubah menjadi tebal begini. Kita coba yang tag yang lain seperti tag I. Tag I. Tag ini digunakan untuk mengubah gaya tulisan menjadi miring atau gaya italik. Kita refresh. Nah, dia akan berubah menjadi tulisan miring. Kemudian kita bisa mencoba tag yang lain seperti tag U. Kita sini saja. Tag U. Oke. Kita save dan coba kita refresh lagi. Nah, tag U ini dia berguna untuk memberi teks underline atau garis bawah pada kata-kata yang penting menurut kalian. Nah, selanjutnya kita bisa mencoba tag yang lain seperti tag sub. Tag sub, oke. Di sini. Tag sub ini berguna untuk membuat teks itu bisa seperti pada penulisan akar kuadrat. Nah, kita bisa mencoba tag yang lain seperti tag sub tapi dia menggunakan B. Contoh, saya akan menggunakan yang bagian ini, sub. Nah, bisa kita lihat kalau tag sub yang pakai B itu dia akan membuat tulisan kita seperti dalam penulisan zat kimia, subscript. Kita beralih ke yang lain. Contohnya di sini saya akan mempertebal apa itu? Oke, di sini saya akan mencoba menggunakan tag lain seperti tag BR. Tag BR ini digunakan untuk membuat suatu baris baru. Contoh saja, kita menggunakan tag BR di bagian kurangnya risiko ini. Mana kurangnya? Kita akan membuat tag BR di sini. Oke, save. Nah, tag BR ini akan otomatis dia membuat baris baru. Bila kita tambahkan tag BR lagi di sebelah sini, dia akan membuat
baris baru lagi. Sebetulnya banyak tag-tag lain yang tidak saya sebutkan pada penjelasan yang sebelumnya, tapi kalian bisa mencari sendiri tag-tag dasar tersebut di internet ataupun di buku-buku yang sekarang sedang kalian pelajari. Contohnya sekarang saya akan menggunakan tag untuk membuat warna tulisan itu akan dia menjadi warna lain. Contohnya pada bagian ini teks. Oke, kita save dan kita lihat. Warna dari tulisan itu akan berubah sesuai dengan tag yang kita codingkan. Warna apa yang kita codingkan itu. Mungkin itu saja apa yang bisa saya jelaskan pada praktek ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuat video baru yang akan memuat tentang tag yang lain seperti tag link, tag untuk memasukkan gambar, dan lain sebagainya. Oke. Apabila penjelasan saya kurang dimengerti, mohon maaf. Begitu saja, sampai jumpa.